saya mau klarifikasi, saya Oh gitu. Kita di sini mau ngapain, Bro? oke. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dan rekan saya. Saya Derry. Nah, di sini kita mau ngapain, Der? Kita di sini mau jelasin soal kegiatan kita selama 6 bulan di sini. Oh, mau sharing-sharing. Ya, udah mau habis sih sebenarnya. Udah habis hari terakhir sebenarnya. Nah, di sini kita mau sharing-sharing tentang program MMB ya. PMMB. MMB BUMN dari program FHCI. Nah, terlebih dahulu kenalin dulu, nama saya Muhammad Lutfi dari Unpad. Kalau saya Derry dari Teknik Geologi Unsri. Nah, oke, terus kalau PMMB itu apa, Der? Sebenarnya kalau kita jelasin PMMB secara kegiatan itu merupakan kegiatan dari Kementerian Kementerian BUMN. Oh, dari Kementerian BUMN. Jadi kalau secara struktural itu PMMB itu dari Departemen FHCI, itu di bawahnya, di atasnya lagi BUMN. Jadi PMMB itu kan artinya program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, itu program di mana pemerintah Kementerian BUMN bekerja sama dengan BUMN dan juga Kemendikbud. Jadi buat universitas ke BUMN. Jadi untuk apa? Untuk menginkubasi atau menginkubator mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir, terlebih khususnya untuk seperti apa sih dunia kerja di lapangannya seperti apa gitu. Yang di kampus nggak pernah kita bayangin, nggak pernah kita dapetin kan. Nah, itu kan kalau di kampus kan teori doang gitu kan. Nah, kalau di sini itu ya kita diperkenalkan lah bagaimana orang itu bekerja di industri ya, di BUMN yang punya sektor-sektor masing-masing. Kalau kita di sektor Pertambangan. di mana? Di mana? Di PTBA. Kalau bisa kalian tahu saham itu kodenya PTBA atau PT Bukit Asam. Seperti itu. Sebenarnya bukan di PTA PTBA yang ngelakuin kegiatan PMMB. Ada perusahaan-perusahaan lain juga yang diantaranya siapa aja sih? Kemarin tuh ada teman saya di PT Timah, di PT PP, terus di bank-bank juga ada. Ya kalau teman saya itu yang dari teknik geologi ada di Bank Mandiri, di nggak nyambung ya sebenarnya. Ya sebenarnya yang penting kan ilmunya kan. Nah, intinya apa perusahaan apa aja sih yang ini tuh intinya perusahaan yang BUMN yang milik negara tentunya kan. Ya, itu yang udah kerjasama antara BUMN dan juga Kemendikbud seperti itu. Nah ini juga ada di PTPN 7, di Timah juga ada tuh. Ada banyak lah. Ada Banyak sektornya. Kebetulan kami ditempatin di sini aja sih. Kebetulan. Nah, terus syarat-syaratnya apa sih, Der? Ya, untuk syarat-syarat kegiatan ini mungkin teman-teman pengen tahu. Di antaranya itu ada yang jelas kita harus masih mahasiswa. Nah, ya, soalnya kan kita kan bilangnya program mahasiswa, bukan program fresh graduate. Ya tentunya untuk mahasiswa terlebih dahulu. Tapi dalam mahasiswa itu dibatasi juga. Mahasiswa semester akhir atau udah semester 7. Nah, kemarin tuh minimalnya semester 7. Tapi kemarin juga ada yang semester 5 ya, udah ada. Udah Ya, boleh. Udah boleh. Ya, kalian lihat-lihat dulu lah. Syarat-syaratnya kan kadang berubah juga kan tiap tahun. Nah, terus cara daftarnya gimana tuh? Ya kalau untuk daftar sih kita mau hubungi CDC kampus masing-masing. Nah, itu. CDC itu apa tuh? CDC itu Career Development Center. Nah, biasanya kalau kampus-kampusnya udah melek ke dunia kerja itu pasti ada. Ya ada sih. Career Centernya kalau di beda-beda nama. kalau di Unpad namanya PPK, Pusat Pengembangan Karir Universitas Pajajaran. Nah, kalau di Unsri apa, Der? Iya, CDC Unsri. Oh, CDC Emang Unsri. namanya itu. CDC. Nah, kalau mau daftar biasanya per setahun tuh ada 2 kali. Nah, untuk durasinya sendiri itu tuh 6 bulan ya kan? 6 bulan. 6 bulan, 1 semester, berapa 1 semester. Karena Jadi kita mulai di Maret bakal selesai di Agustus. nah itu, jadi bukannya itu biasanya di Maret sama di Agustus. Jadi kalau saya batch 1 2020 kan berarti dari Maret 2020 hingga sekarang Agustus 2020. Nanti batch 2-nya berarti September ke Februari kayak gitu terus. Nah, terus tadi kakak kita di PTBA ya? Ya, Itu kenapa bisa PTBA? kenapa sih? Kalau ditanya kenapa, mungkin karena jurusan kita ya. Iya. Karena kita teknik geologi Jurusan mungkin kita. lebih ke pertambangan, Nah, sektor itu. pertambangan. Cuma ya untuk seleksinya di seleksi FHCI sih. Iya, dari FHC-nya sendiri. Jadi kan kita udah daftar nih ke CDC Univ Kirim masing-masing, CV. kirim banyak lah persyaratannya.
baiklah persyaratannya. Nah, nanti di plotting dari FHCI-nya, misal saya kan teknik geologi kan, nah berarti cocoknya ke pertambangan misalkan. Ada teman juga di PT Timah kayak gitu. Nah, terus nggak cuma di pertambangan aja nih, apa geologi cuma di pertambangan atau industri pertambangan cuma ada geologi. Nah, kita juga di angkatan base kita ada banyak juga kan. Ya, Ada jurusan psikologi, jurusan pertambangan, masuk jurusan teknik industri, lingkungan pun ada kehutanan ya. Kehutanan. Jadi kan emang sektor suatu perusahaan kan ada banyak sektornya tuh. Nah, berarti nggak menutup kemungkinan semua jurusan bisa ikut PMMB ini ya kan. Dan juga kita nggak dibatasin oleh wilayah. Nah, iya. Karena yang kita ketahui PCBA itu kan berada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sedangkan pesertanya itu ada yang dari Sulawesi, Iya. ada yang dari Jawa. Jawa Timur, Kalimantan pun ada. Jadi semua orang bisa lah ya. Iya. Semua mahasiswa bisa. Tergantung penempatannya dan tergantung rezekinya masing-masing. Iya. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ngapain aja Kak kalau magang itu misalnya yang Anda tahu? Mungkin teman-teman udah tahu sih kegiatan-kegiatan magang itu, tapi Belum kita tahu nggak sih. Apa? Iya, karena kita kegiatan magangnya bukan kegiatan magang, tapi magang kerja. Nah, Ya, sama sih, sebenarnya. intinya magang itu kan kita diperkenalkan gimana sih industri itu bergerak ya kan. Nah, intinya kita kalau yang saya rasakan itu dikasih porsi bagaimana sih di bidang kita kan. Kalau saya kan teknik geologi kan, nah ditempatinnya di PTBA ini di Satuan Kerja Eksplorasi dan Geoteknik. Kebetulan saya di eksplorasi, dari juga di eksplorasi. Kita Kalau kita di eksplorasi kan berarti ya secara umum kerjanya ya eksplorasi tambang kita, tambang batu bara. Ya kalau kerjanya itu ya banyak ya. Ada apa gitu? kegiatan pemboran buat mengetahui kedalaman batu bara ya di mana kan. Terus kegiatan ada pengukuran sampling. Nah, kalau kita jelasin juga kurang ngerti juga kan. Berarti ya kayak gitulah. Intinya kita dikasih kerjaan yang emang itu dikerjain sama orang kerja. Seperti itu. kayak jadi karyawan sementara sih. Kayak karyawan sementara. Jadi ya secara umum juga kita juga dikasih project. Jadi kayak intinya magang ini apa sih kan, kayak dari feedback ke kitanya kan banyak kan kayak pengalaman dan lain sebagainya. Nah, dari perusahaannya itu sendiri mengharapkan kita untuk ngasih inovasi ya kan. Nah, inovasi kayak misal kita udah kerja nih, misal ada yang salah atau ada apa, nah kita kasih koreksi atau kasih inovasi program-program tertentu seperti itu ya. Tadi singgung benefit. Oh, ada benefitnya. Benefitnya apa tuh itu Kak kalau magang Kak? Ya, sebenarnya yang paling penting itu ilmu dan pengalaman. Karena ilmu yang di sini kan nggak kita dapetin di kampus. Ya sebenarnya kalau kampus tuh mungkin pakai 40%, 30% ya. 30. Oh, 30% mungkin ya. Iya. Jadi kayak banyak prakteknya, kayak teoritis gini tuh benar-benar dipraktekin di dunia kerja kayak gitu. Sebagai dasar kita sih. Nah, dasar kita emang. Nah, terus apa lagi ke benefitnya Kak? Selain itu juga kita tentu dapat relasi ya. relasi. Dapat relasi. Intinya kan ada pengalaman, ada ilmu, ada relasi. Habis relasi terus apa lagi? Kita juga dikasih akomodasi. Akomodasinya apa tuh Kak? Akomodasi berupa penginapan. Dapat penginapan juga harusnya. Buat 6 bulan di sini kita udah dikasih penginapan. Terus di situ juga kita dikasih transportasi. Transportasi ke kantor ya. Buat kantor doang sih. Transportasi lokal kalau di itu. Kalau mau nyari makan sendiri ntar. Nah, terus habis itu apa? Yang terakhir itu ada uang saku. Ada uang saku ya Kak. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau besarannya ya lumayan lah. Bisa untuk hidup 1 bulan itu. Hidup 1 bulan, 2 bulan. Oh, 2 bulan. Kalau di Univ kan 2 bulan ya. Saya kita 1 bulan setengah. murah. Oh, iya. Kalau bukan saya agak lumayan sih. Udah kayaknya cukup dulu untuk sesi 1. Oh, udah dulu, tahan dulu. Ya mungkin udah cukup sekian untuk sharing-sharing dari PMMB ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen-komen aja di kolom komentar. Kita berlanjut di part kedua.